Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 IPS kelas 6. Dari kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara non-fisik. Kita mulai dengan Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947 di Linggarjati, Jawa Barat. Dalam perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn, Inggris oleh Lord Kilburn, seorang diplomat. Berikut isi dari Perundingan Linggarjati. Pertama, pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda. Kedua, pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Tiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Keempat, pembentukan RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum 1 Januari 1949. Perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock akhirnya menyampaikan bahwa Belanda tidak lagi terikat lagi dengan perjanjian ini. Lanjut, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 yang dilakukan di antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Priok, Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo dan Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Isi dari Perjanjian Renville bisa dilihat pada layar berikut. Lanjut kita ke Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen dimulai pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949 bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Hasil perjanjian Rumroyen bisa dilihat pada layar. Berikutnya kita lanjut ke Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi Perjanjian Rumroyen bertempat di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Pada konferensi ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi BFO oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda oleh Van Maartseven, dan UNCI dipimpin oleh Charles Lee. Hasil dari konferensi meja bundar diantaranya bisa dilihat pada layar berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.